Itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, siapkanlah hati kami, kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga boleh bersemainya firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami semua dan Bapak Ibu Guru yang kami kasih dalam Kristus Yesus, satu nas firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini, kita baca dari 2 Tawarikh 26, bisa ditampilkan. 2 Tawarikh 26 ayatnya yang ke-5b. Bisa kira-kira? Kalau tidak saya akan baca sendiri. 2 Tawarikh 26 yang punya Alkitab silahkan dibuka. Yang ada juga di gadget masing-masing silahkan dibuka. 2 Tawarikh 26 ayat 5b. Begini firman Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Pendek kan anak-anak kami, kita baca ya. Sekali lagi saya akan baca dan kita semua ikuti nantinya karena ini pendek sekali. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yuk sama-sama 3 ya. Dan selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di sana kayaknya nggak ada suara. Ayo semua 1, 2, 3. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Terima kasih. Shalom. Salam. Masih ada sukacita? Amin. Perkenalkan, saya Pendeta Yantri Harefa. Saya sudah berkeluarga. Saya punya anak di sini. Itu di sana yang cantik itu, Willy Natasha Lashe. Kelas 73, ya, baru anak kelas 7 ya. Hanya 1 anak kami. Bapak pendeta resort di Lotu ini, saya juga pendeta tapi masih belum ditempatkan. Bersyukur Bapak Ibu sudah memberi kesempatan bagi saya untuk bisa melayani di pagi yang indah ini. Walaupun saya tidak mengenal semua dan Bapak Ibu juga tidak mengenal saya, tapi dalam Tuhan kita saling mengenal karena kita dikasihi oleh Tuhan. Baik, untuk anak-anak kami saya akan bercerita sedikit saja, tidak lama-lama, karena itu saya mohon untuk bisa tenang. Bagaimana? Bisa kan? Bisa. Oke. Ada seorang pemuda. Dia berusia 16 tahun. Ada yang 16 tahun di sini? Ada. Oh iya. Siapa tunjuk tangan? Enggak ada. Tidak ada ya? Ada. Iya. Itu. Oh, ada. Ya. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Yang penting ada seorang pemuda, dia berusia 16 tahun. Coba ada anak kami bayangkan juga, Bapak Ibu Guru bayangkan. Bagaimana yang usia 16 tahun itu? Sedikit, ya mungkin kelas 1 SMA ya. Bisa jadi ya, kelas 1 SMA atau kelas 3, kelas 2 SMA. Tapi kayaknya rata-rata kelas 1 SMA. Anak-anak kami semua baru 16 tahun, tapi dia sudah menjadi seorang raja. Masuk akal nggak? Biasanya kalau sudah raja seperti kita, presidennya di Indonesia, sudah umur-umur 50-an, 60-an seperti Jokowi kan. Tidak ada pernah jadi presiden seorang yang sangat muda. Tapi ini pemuda 16 tahun, tapi dia sudah menjadi raja. Siapakah pemuda itu? Siapa nak? Tidak. Di firman yang saya baca ini bukan Daud, tapi namanya adalah Uzia. Siapa nama kami? Uzia. Ada yang bernama Uzia di sini? Tidak. Ya, dia bernama Uzia. Nah, anak-anak kami di umur 16 tahun dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ketika dia berumur 16 tahun, bisa anak kami bayangkan apa yang dilakukannya di usia yang sangat muda ya. Apa saja yang direncanakannya, apa saja programnya, apa yang diperbuatnya. Kalau masih 16 tahun lebih banyak bermain-main, ya kan? Lebih banyak jajan, ya kan? Bukan memimpin satu negara atau bangsa. Tapi anak-anak kami, Uzia yang berusia 16 tahun,
Dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dan di dalam kepemimpinannya dia berhasil. Ya, di awal ya dia berhasil. Ini dulu yang mau Ibu Pendeta ceritakan. Apa kunci keberhasilan Uzia? Saya mau tanya dulu untuk anak-anak kami. Maukah anak-anak kami berhasil? Maukah sukses? Nah, yang dilakukan oleh Uzia dalam kepemimpinannya bahwa materi irono Israeli ya, sehingga dia berhasil. Maka pertama yang kita baca tadi, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Berarti hal yang pertama anak-anak kami yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berhasil adalah takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan seperti takut kepada polisi ya. Bukan juga seperti takut kepada Bapak Ibu Guru kalau sudah kedapatan mencontek. Kalau takut berarti kita melarikan diri, kita bersembunyi, sehingga kita tidak lagi bertemu dengan Bapak Ibu Guru atau kepada polisi. Tapi takut kepada Tuhan di sini yaitu taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah takut akan Tuhan. Nah, inilah yang dimiliki oleh Uzia, anak-anak kami. Hal yang pertama yang dimiliki oleh Uzia adalah dia takut akan Tuhan. Dalam ketakutannya kepada Tuhan, maka hal yang penting yang harus dia miliki dan juga anak-anak kami miliki, dan kita semua, bukan hanya anak-anak yang memiliki itu juga, saya dan Bapak Ibu Guru, yaitu taat kepada perintah dan aturannya Tuhan. Sobolo bahasa Kheda. Ya. Sobolo peraturan hadiah basekolah Andre. Ketika anak-anak kami taat pada peraturan, maka Tuhan akan sayang, guru-guru juga akan sayang, orang tua juga akan sayang, dan percayalah, anak yang taat akan peraturan akan berhasil. Amin. Amin. Tapi sila taat pada peraturan ni, tohare, mana muda tahu, efada melamun, ba efada iba mufan. Nah tolan na ilah di badang mungkin ya. Sesuai istilah meno cabut. Nah, cabut les dengan berbagai alasan. Tidak taat kepada peraturan. Nah, sekali lagi anak-anak kami, bukti nyata kita takut kepada Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan kita aplikasikan balala wa auri seromala khaironoma. Ya dalam pendidikan yang sedang kita jalani sekarang ini. Taat di aturan sekolah. Taat kepada apa yang dibilang Bapak Ibu Guru. Kemudian taat kepada orang tua. Ingat anak-anak kami, sekali lagi, ketika kita memiliki ketaatan atau soboloe, maka kamu akan berhasil. Kedua, anak-anak kami, kita akan berhasil ketika ada kedisiplinan. Ya. Nalawa menau kebazi masuk sekolah pada amat tonga 7:15 ya. Tapi karena kita tidak disiplin waktu, kita sering mencuri waktu. Kenapa mencuri waktu? Lepas tarugi fitu vele 5 karena arere meru. Iya lah. Hana wat terlambat ngosok alawan bongi meru. Atulah lah. Hana walawan bongi meru tengah belajar. Tapi arere, kalian yang jawab ya, bukan Ibu Pendeta. Berarti betul ya? Aran alawan bongi merah berapa? Nah, anak-anak kami, awal dari keberhasilan adalah ketika ada kedisiplinan. Anak-anak kami disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam menggunakan gadget. Tengok waktu bimi menggunakan gadget, ada bentuk penting. Tapi ketika ada kedisiplinan, ingatlah, kalian akan berhasil. Tapi dari pagi sampai malam itu aja yang dipegang anak-anak kami, maka tidak akan ada keberhasilan. Ya, justru pengaruhi faurimi hadiah ngawali mai danga
Bahkan gadget sekarang kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, justru akan membinasakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga anak-anak kami, supaya kita bisa berhasil, yaitu menaruh perhatian dengan apa yang sedang kita tekuni. Dasar luar ke usiamu. Tadi dia taat, ya. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, dia ikuti. Kemudian dia disiplin. Menjadi seorang raja di usia yang sangat muda, Bapak Ibu, kalau tidak disiplin, maka itu akan membawa kepada kehancuran. Tapi dia disiplin. Ikuti fefu yang awal aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dia menaruh perhatian. Bahasa koda ibe dunia. Ya, iodedege anak-anak kami. Tadi saya bertanya, maukah kalian berhasil? Maka jawabannya adalah mau. Maka ketika mau berhasil, beededeu ba wolohi fa'atua-tua. Beededeu belajar. Beededeu bawa kerjakan tugas. Beededeu bawa malu hada iya sino iwa bapak ibu guru ba sekolah. Dan beededeu koi haden iwa zatua banom. Yakinlah anak-anak kami, kamu akan berhasil. Jadi 3 ya. Direnungkan, dicatat, dan dilakukan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Taat. Yang kedua? Yang ketiga? Ketika 3 hal ini kalian sudah miliki, maka seperti yang telah dimiliki oleh Uzia, dia sudah takut akan Tuhan. Apa yang harus dijauhi? Hadaya sila tolala ta'aruma bawa urida andre enao baiteki koita. Uzia di awal dia sangat berhasil. Dia sukses, dia baik anak-anak kami. Tapi di akhir dia binasa. Kenapa? Karena dalam perenungan ini ada 2 hal yang dia miliki. Yang pertama, ketika dia berhasil, ketika dia sudah sukses, maka dia sombong anak-anak kami. Asiliawa. Nah, sisi sudah gila. Ketika sudah saya juara 1, maka dia memiliki kesombongan. Jadi ketika dia angku sombong, yo alahadai si pada morekegu isapelekan. Akhirnya menjadi juara 1 dari belakang. Makanya jangan sombong. Meraih mudah tapi mempertahankan sulit. Nah, kan itu anak-anak kami, jangan sombong. Tetaplah seperti padi. Bagaimana padi? Karena saya melihat ada padi di sana ya, maka saya mengatakan jadilah, milikilah ilmu padi. Semakin berisi, makan semakin menumpuk. Jangan seperti lalat tidak ada isi tapi tengok semakin menjulang tinggi. Ya, nah ini yang dimiliki oleh Uzia. Dia sombong anak-anak kami sehingga dia dibinasakan oleh Tuhan. Ada ia nifalual walangi kenia. Ya, ibee ke kusta badahinia. Dan orang yang sudah kena penyakit kusta diusir dari kota. Itu diasingkan. Lekarua, lelaku. Dan itu karena kesombongan. Karena itu anak kami mulai dari semenjak ini ya, jangan pernah memiliki sikap sombong. Tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Nah, yang kedua yang dimilikinya Bapak Ibu, Uzia. Sampai dia harus dibinasakan. Sampai matinya dia memiliki penyakit kusta. Karena dia membangkang. Dia melawan Tuhan. Iwaling apa ada yang mau kelualangi? Nah, siapa yang sering membangkang di sini? Siapa yang sering melawan Bapak Ibu guru di sini? Jangan coba-coba ya nak ya. Bapak Ibu guru lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat dari anak-anak kami. Ya. Tapi nanti juga kalau sudah selesai, kalian juga akan hebat seperti Bapak Ibu guru. Jadi untuk sementara wabemilawa Bapak Ibu guru sedang dalam bangku pendidikan amiad. Tapi hadiah ini loh mi hadiah niwa Bapak Ibu guru. Inilah sifat yang dimiliki Uzia. 2 ya, anak-anak kami khusus yang sudah kita baca ini tadi. Yang pertama, yang kedua, suara di sini sepertinya tidak ada atau ibu yang kurang dengar ya.
Apa sifat Uzia yang membuat dia binasa anak-anak kami? Bagus. Yang kedua? Iya. Ya, ingat ya, sifat yang kita miliki tadi supaya bisa berhasil, pertama yaitu taat, kedua disiplin ketika menaruh perhatian. Sifat yang harus dijauhi supaya tidak binasa yaitu sombong, dan yang kedua adalah membangkang atau melanggar. Ketika anak-anak kami memiliki sifat itu, dan juga Bapak Ibu Guru, saya dan Bapak Ibu Guru, kita juga ingin sukses, apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, yang selalu terus kita belajar dan belajar. Jangan pernah berkata bahwa Merdeka bebas sebebas-bebasnya. Ingat anak-anak kami, kurikulum Merdeka, saya mempunyai pemahaman di situ. Merdeka tapi bertanggung jawab. Bukan merdeka tapi tidak bertanggung jawab. Kita sudah bebas memang. Bahkan kurikulum kita sudah kurikulum merdeka. Tapi ingat, isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Sehingga kita akan berhasil, kita diberkati, anak-anak kami semua nanti akan menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuhan memberkati. Kita berdoa.